Oh. Baik, shalom, salam saudara-saudara semua, saudara-saudari, shalom. Shalom. Halo, selamat malam. Saya menyapa para generasi muda malam hari ini yang membawa sukacita yang luar biasa. Haleluya, mana suaranya? Ini saya lihat peserta Zoom malam hari ini ada sekitar 12 orang atau 13 orang, 12 orang lah ya. Tapi yang saya dengar suaranya hanya 2 orang di sini. Jadi mari. Oke, saya sapa sekali lagi. Salam saudara-saudari semua, para generasi muda. Selamat malam. Ya Ahobu. Ya, terima kasih buat seluruh para pengurus Komsel NYG. Saya bersyukur bisa dipercayakan mengambil bagian dalam sebagai worship leader malam hari ini. Oleh sebab itu, pada semua kita teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mau datang di hadapan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan melakukan perenungan sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari-hari yang kita lewati. Kita bersyukur buat hari yang baru yang boleh kita nikmati bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita malam hari ini, saya minta kesediaan Kak Gusman untuk membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Telah menyertai kami Tuhan, memelihara hidup kami, melepaskan kami dari rasa sakit penyakit, dari segala mara bahaya, celaka Tuhan. Hingga sampai pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan boleh bersama-sama di grup Komsel Timotius Tuhan melalui Zoom meeting pada malam hari ini Tuhan. Dengan begitu besar kasih-Mu Tuhan, Kau telah mempertemukan kami untuk melaksanakan persekutuan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap para hamba-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini, baik itu WL Tuhan, pembawa firman-Mu, dan juga pendoa syafaat Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka bisa melayani Engkau seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, demikian juga teman-teman kami dan juga yang kami telah juga sudah pada malam hari ini. Kau berkati ya Tuhan, tutup bungkus kami di dalam kasih Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau sertai, lepaskan dari segala gangguan jaringan, adalah apa yang telah kami gunakan Tuhan, media, HP, laptop Tuhan, dan apapun setiap alat musik yang telah kami gunakan Tuhan, dan semuanya Tuhan kami boleh gunakan untuk terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan kami dari Kau pertengah sampai akhir Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan selalu beserta di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Mari teman-teman semua, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mengambil posisi yang tenang sejenak di hadapan Tuhan malam hari. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kau baik, Kau dahsyat dan mulia. Terima kasih. Kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami berlindung. Kau mengasihi kami. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman semua kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan kami, lindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mengembalikan lagu dari awal dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan malam hari ini, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama katakan semuanya. Katakan sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kau yang terbesar, Kau yang mulia. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan dalam hatimu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami. Telah menyembah-Mu. Kami telah memuji-Mu. Kami mau bersuka cita di hadapan malam hari. Terima kasih. Kau baik. Kau sungguh baik dan teramat baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom, masih ada sukacita, masih mau bersuka cita bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, malam hari ini kita akan menaikkan satu lagu pujian kita malam hari ini yang berkata lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang karena Tuhan kita dahsyat, karena Tuhan kita hebat, karena Tuhan kita perkasa. Makanya kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu malam hari ini kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari katakan untuk Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama katakan kembali. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Kita ekspresikan kalau kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari paling pemenang. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita telah menyembah Tuhan. Kita telah bersukacita untuk Tuhan malam hari ini. Saatnya kita mau menenangkan hati pikiran kita. Kita menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Siapkan hatimu. Apa yang menjadi bebanmu malam ini, serahkanlah di tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati kita. Mari sama-sama katakan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sama-sama katakan. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahku buka hati, buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu, di altarmu. Menyembah di altarmu Tuhan, di altarmu. Menyembahmu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik, Allah yang hidup, yang selalu memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini, itu semua karena kekuatan-Mu, itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami jika dalam hidup kami Engkau mendapati kami
banyak dosa dan kesalahan Tuhan Yesus. Mari ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami sebagai anak-anak yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat komunitas ini yang Tuhan boleh pakai hamba-hamba-Mu untuk membangun komunitasnya untuk lebih maju Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan Kau percayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat malam hari ini Bapa. Mari Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa, Kau tutup bungkus hamba-Mu secara ajaib dan luar biasa Tuhan. Biarlah apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan itu berasal dari Tuhan. Biarlah apapun yang boleh hamba-Mu ceritakan tentang kebenaran-Mu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ampuni hamba Tuhan jika dalam penyampaian ada sedikit yang melenceng Tuhan. Namun dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan setiap dalam hati kami, itu tidak akan pernah salah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ada roh si jahat yang tidak senang ingin melihat kami Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan yang dalam nama Yesus. Biarlah senantiasa kesatuan yang kami baskan di ruangan kami masing-masing, di manapun kami berada Bapa. Naungan Roh Kudus-Mu yang terus menaungi setiap hati kami, pikiran kami. Berikan kami hati yang fokus, pikiran yang benar-benar tertuju kepada firman-Mu. Agar hal-hal yang enggan Tuhan, boleh kami atasi dengan baik. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji Kali nama udah keluar ya?
Tidak tahu kakak. Nggak ada di layar. Mana ini Sudah. ketua? Kita tunggu sebentar aja. Mungkin masalah jaringannya kali ya. Tadi namanya di mana? Luar. Kayaknya jaringannya nggak bagus. Soalnya ada orang di sini soalnya makanya saya tadi tidak ada di depan. Ada tamu. Bisa. Sebentar. Ya siap-siap Gusman upaya gimana ya Alkitab. Siapa ini? Di sini ada tamu soalnya. Waduh, ya Anda tidak aktifin ya? Jaringannya nggak bagus. Oh. Kita tunggu sebentar ya. Karena udah habis makanya. Tuh, gimana? Mari dulu. Kita sabar sebentar dulu ya teman-teman.
Baik, selamat malam teman-teman. Kali nama lagi masuk. Halo. Sambil menunggu Kak Tali nama masuk. Udah. Dia sudah bilang lagi apa? Oh, itu Kak Tali nama udah masuk. Ya. Keluar lagi dia. Mungkin gak bagus jaringannya, Kak. Iya, jaringannya kurang bagus, parah katanya. Saya bisa ketua. Lanjut. Oh ya teman-teman, malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, tapi dengan tema yang berbeda ya. Tidak sesuai dengan flyer. Saya ajak teman-teman untuk buka Alkitab di dalam Mazmur 36, ayat 6, 8, dan ayat yang ke-11. Mazmur 36, ayat yang ke-6, 8, dan juga ayat yang ke-11. Semoga Alkitab memberikan judul, Kepastikan Orang Berdosa dan Kasih Setia Allah. Di ayat yang ke-6 berkata, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Ayat yang ke-8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Dan yang ke-9, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Jadi pada perikop ini, malam ini saya mau berbagi tentang kasih setia Tuhan. Jadi temanya yaitu kasih setia Tuhan. Berdasarkan Mazmur 36, ayat 6 ke 8 dan ayat yang ke-11. Teman-teman, di dalam perikop ini, sebelum kita membahas ayat yang ke-6, ke-8, dan ayat yang ke-11, sebelumnya di awal Mazmur ini menjelaskan tentang kefasikan orang berdosa. Jadi teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan manusia itu semakin berkembang. Di kejahatan manusia itu ikut canggih seiring dengan canggihnya teknologi dan ilmu komunikasi yang ada. Jadi jangan kita merasa bangga kalau kita menikmati perkembangan teknologi saat ini. Karena ada dampak negatif dari setiap perkembangan teknologi yang ada. Terlebih dari yaitu kejahatan manusia. Karena semakin canggih teknologi yang ada, semakin canggih juga kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau zaman dulu, biasanya kejahatan itu kalau membunuh ya berarti dengan cara menikam, dengan menggunakan parang, pisau, dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa membunuh orang, membunuh kepribadian orang hanya dengan menggunakan jari jemari kita melalui alat teknologi yang kita gunakan. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, kecanggihan teknologi ini membuat kesetiaan kita kepada Tuhan semakin berkurang. Juga kesetiaan kita kepada pasangan, orang-orang yang kita kasih semakin berkurang. Nah, sebelum kita masuk di ayat 6, 8, dan ayat yang ke-11, ayat yang kedua berkata, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang-orang jahat sekarang ini tidak mempunyai rasa takut kepada Allah sama sekali. Ketika dosa sudah bertutur di dalam lubuk hati orang fasik, maka otomatis setiap ucapan, perkataan, tindakan, dan perbuatan itu pasti mengarah ke hal-hal yang jahat. Dan itu menyakiti sesama manusia, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Dan di ayat yang kelima berkata, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, yang menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini kejahatan dirancang di tempat tidur. Harusnya, yang sebelum kita tidur itu yang kita lakukan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi orang fasik yang dia rancangkan sebelum dia tidur, bukannya membayangkan betapa besar kasih setia Tuhan yang dia alami, tapi yang dia lakukan adalah merancangkan kejahatan-kejahatan apa yang harus dia lakukan esok harinya. Nah, itulah kefasikan dan kejahatan orang-orang berdosa. Nah,
Di sini kita belajar dari kisah seorang tokoh yaitu Daud. Jadi Daud hidup di tengah-tengah orang yang jahat seperti ini. Namun di sini, meskipun Daud hidup di tengah-tengah orang berdosa, justru keberadaannya di tengah-tengah orang jahat membuat dia semakin menyadari betapa dalamnya, betapa besarnya kasih setia Tuhan yang ia alami. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada begitu banyak kejahatan yang kita temui akibat berbagai kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Lalu siapakah pelaku dari kejahatan itu? Bisa jadi kita ada anak-anak muda, anggota-anggota generation yang jadi korban dari setiap kejahatan orang-orang fasik. Dan bisa jadi kita juga adalah pelaku-pelakunya. Bisa saja hanya dengan jari jemari kita bisa melakukan kejahatan. Kita bisa membunuh orang, sekalipun tidak membunuh dengan cara menikam. Lewat status-status yang kita upload di Facebook, di WA, ketika orang membaca, biasanya sindiran-sindiran yang menyakitkan itu bisa membunuh orang, bisa membunuh karakter orang. Jadi kejahatan sekarang itu dapat dilakukan, ya tidak harus terang-terangan sekarang, dengan cara kita berdiam diri, kita bisa melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudari, inilah yang disampaikan oleh Mazmur sebelum kita memasuki ayat yang ke-6, ke-8 dan di ayat yang ke-11. Di sini yang menggambarkan bagaimana kefasikan orang jahat itu mendurhaka kepada Tuhan. Di luar sana banyak orang yang seperti ini, teman-teman. Ada begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka belum merasakan kasih setia Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka berada di tengah-tengah orang yang berdosa. Mereka berada di tengah-tengah orang yang jahat. Namun di sini kita belajar dari kehidupan Daud. Daud mengalami hal seperti ini. Ia pernah hidup di tengah-tengah orang jahat. Ia hidup di tengah-tengah kefasikan orang-orang yang berdosa yang mendurhaka kepada Allah. Salah satunya yaitu Saul yang membencinya karena iri hati dan juga dengki. Tetapi pada konteks yang sudah kita baca di ayat 6, 8, dan ayat yang ke-11, di sini kita dapat melihat bahwa sekalipun Daud berada di tengah-tengah orang jahat, ia menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam hidupnya. Ini pengakuan Daud. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kejahatan, sekalipun ia hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, namun keberadaannya di situ, itu tidak membuatnya terbawa arus, mengikuti kefasikan orang-orang yang jahat ini. Namun di situ dia mengakui dan menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu sampai ke langit. Ia menyadari betapa Tuhan mengasihinya ketika dia berada di tengah-tengah orang yang berdosa. Kita juga bisa saja berada dalam situasi yang dialami Daud. Kalau kita lihat keberadaan kita sekarang ini, sebenarnya kita juga berada dalam situasi yang seperti yang dialami Daud. Sekarang kita berada di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan, kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita hidup di tengah-tengah orang yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun di sini Daud mengajar kita, sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu, kita harus menyadari betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan sampai ke langit dan setianya sampai ke awan. Jadi teman-teman, di sini Daud mengajarkan kita bahwa sekalipun kita berada di tengah-tengah kefasikan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita selalu ada bersama dengan Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan di dalam kasih setia Tuhan itulah kita berlindung. Seperti kehidupan Daud, kita dapat melihat bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup Daud. Ketika dia dipilih menjadi seorang raja, kalau dilihat dari perawakannya, sebenarnya Daud itu tidak cocok menjadi seorang raja. Orangnya kecil, pendek lagi. Kalau dilihat secara fisik. Harusnya yang cocok itu saudara-saudaranya, tapi Tuhan tidak memandang fisik. Itu adalah kasih setia Tuhan dalam hidup Daud. Sekalipun dia kecil, badannya pendek, tapi Tuhan tetap memilihnya menjadi seorang raja. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan juga kita bisa ada sampai sekarang ini.
sekalipun kita masih berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang jahat, kita berada di tengah-tengah orang yang tidak mengakui Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena kasih setia Tuhan, kita masih hidup sampai saat ini. Kita bisa bertahan hidup meskipun kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan kita jadikan sebagai tempat perlindungan kita, maka kita akan merasakan kasih setia Tuhan itu. Seperti di dalam Efesus 3 ayat 18 berkata, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih setia Tuhan itu. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, ketika kita berada di tengah-tengah orang yang jahat, ketika kita berada dalam lingkungan orang-orang fasik, itu adalah tempat perlindungan kita. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka di situ kita akan merasakan betapa lebarnya kasih setia Tuhan, betapa dalamnya kasih setia Tuhan, dan betapa tingginya kasih setia Tuhan. Berbicara soal tinggi, lebar, dan panjang itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi teman-teman, jangan mengukur kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dengan melihat seberapa besar uang yang kita miliki, seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Jangan pernah menilai kasih setia Tuhan hanya dengan itu. Karena kasih setia Tuhan tidak bisa diukur dengan apapun yang kita miliki. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah saudara-saudari adalah orang-orang yang menyadari bahwa kasih setia Tuhan di dalam hidup kita itu betapa dalam, betapa tinggi, dan betapa lebar? Apakah kita menyadari bahwa oleh karena kasih setia Tuhan, kita masih bisa bernafas? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan materi, tidak bisa kita ukur dengan kecantikan fisik yang kita miliki, tidak bisa kita ukur dengan harta kekayaan yang kita miliki. Kalau kita bisa bernafas sampai saat ini, itu karena kasih setia Tuhan. Seperti Daud, kalau dia masih bisa hidup, masih bisa bernafas, sekalipun dia tinggal di tengah-tengah orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, dia merasakan kasih setia Tuhan. Karena kenapa? Karena dia masih hidup, sekalipun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang jahat. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa sekolah, ketemu dengan teman-teman kita, bahkan kita masih bisa beribadah malam hari ini, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita adalah anak-anak muda yang menyadari betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita? Atau justru kita adalah anak-anak muda yang tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu betapa besar dalam hidup kita? Ya, mungkin teman-teman bisa menyadari sendiri ya, apakah diri teman-teman itu termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang menyadari kasih setia Tuhan, atau orang-orang yang tidak menyadari kasih setia Tuhan sama sekali. Dan tentunya ketika kita mengukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita dengan betapa banyaknya materi yang kita miliki, dengan kekayaan, kecantikan fisik yang kita miliki, dan segala macam, tentunya kita adalah termasuk orang-orang yang tidak menyadari betapa dalamnya, betapa tingginya, dan betapa lebarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi ingat teman-teman, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita itu, sekali lagi saya katakan, tidak bisa kita ukur dengan materi yang kita miliki. Kalau kita masih bisa bernafas saat ini, kita masih bisa berpakaian, tadi dari pagi sampai malam kita masih ada sampai saat ini, kita bisa melakukan berbagai aktivitas kita, berinteraksi dengan berbagai macam orang, itu karena kasih setia Tuhan. Mungkin kita dipertemukan dengan berbagai macam-macam hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk hari ini, tapi kita masih bisa bertahan, itu karena kasih setia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di luar sana, ada begitu banyak orang, tentunya tidak menyadari betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya teman-teman malam hari ini merupakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyadari dan mengakui bahwa betapa besarnya kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa saya belum merasakan kasih setia Tuhan sampai sekarang ini. Tahun kemarin saya sakit, bulan kemarin saya sakit, sekarang saya sakit lagi.
Tahun kemarin saya mengalami kegagalan, tahun ini kegagalan lagi. Tahun kemarin saya diputusin pacar, tahun ini saya menjomblo, belum dapat jodoh sampai sekarang, sama sekali. Karena kita berpikir, dengan hal yang kita alami, kita berpikir bahwa kita belum menyadari kasih setia Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang berkata seperti itu. Di manakah kasih setia Tuhan itu? Sampai sekarang aku belum mengalaminya dalam hidup saya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, maka bertobatlah teman-teman. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini, itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melewati berbagai masalah, pergumulan di dalam hidup kita, sakit penyakit, kekecewaan, itu semua karena kasih setia Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhanlah kita bisa berdiri tegak menghadapi setiap masalah, persoalan di dalam hidup kita. Semua karena kasih setia Tuhan. Jadi sekali lagi, saya tekankan bahwa kasih setia Tuhan tidak dapat kita ukur dengan setiap materi, dengan harta benda, kekayaan yang kita miliki. Karena kasih setia Tuhan itu tidak dapat diukur. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan renungan singkat malam hari ini, saya mengajak kita bahwa sekalipun kita berada di tengah-tengah orang-orang yang jahat, tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin kita berada di lingkungan keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, karena saudara kita yang sering menyakiti kita, itu jangan membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru keberadaan kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya, keberadaan kita di tengah-tengah orang berdosa, orang-orang yang jahat, itu harusnya itu membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau kita tidak mampu bertahan berada di tengah-tengah orang jahat, tidak mampu mempertahankan iman kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita orang-orang yang sudah tidak menyadari kasih setia Tuhan lagi. Tapi ketika kita mampu bertahan berada di tengah-tengah orang berdosa, kita mampu bertahan berada di tengah-tengah orang yang fasik, kita tidak terbawa arus, itu karena kasih setia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak menginginkan kita mengikuti kehidupan orang-orang jahat, Dia tidak menghendaki kita hidup menuruti kehidupan orang-orang fasik. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masih ada sampai saat ini, sadarilah bahwa itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Semoga renungan singkat malam hari ini dapat memberkati kita semua. Demikian saja, terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Tuhan mengajarkan kami melalui kehidupan Daud, sekalipun ia berada di tengah-tengah kejahatan orang-orang fasik, namun keberadaannya membuat Daud semakin menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu betapa besar dalam hidup. Ajarlah kami juga Tuhan selalu menyadari kasih setia Tuhan dalam hidup kami, supaya kami setiap hari selalu bersyukur dan tidak lupa untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersukacita di dalam kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami agar kami jangan mengukur kasih setia Tuhan melalui harta, materi, kekayaan yang kami miliki. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Ya, kami ada sampai saat ini, semuanya karena kasih setia Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami semangat untuk menjalani hari-hari kami, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan di dalam hidup ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak buat firman-Nya malam hari ini, Kak Time. Apakah semua diberkati firman Tuhan? Oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya malam hari ini? Amin. Meskipun di tengah-tengah ibadah kita ada sebuah hambatan ya, tapi kita percaya ternyata ada orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk berbagi firman Tuhan malam hari ini. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan tiba
di doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya yang bernama siapa doa syafaat? Saudari Melia Pehulu. Namun sebelum kita menaikkan segala doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kita menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan karya terbesar dari refnya saja. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Kepada hambanya saya persilakan. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mungkin ada pergumulan baru dari teman-teman yang perlu kita doakan, dipersilakan. Bagusnya langsung dibuka mute, langsung diungkapkan. Ya, mungkin pergumulannya seperti biasa ya, orang tua, keluarga, studi, pelayanan, dan keperluan. Jadi teman-teman, dan bukan hanya itu juga yang kita doakan, tetapi kita doakan juga bangsa negara kita, dan juga grup kita, dan juga untuk NIAS kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami pada malam hari ini, telah memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan dan menerima berkat curahan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami Tuhan, dan biarlah kami terus Tuhan menyadarkan diri kami Tuhan untuk melepaskan kami dari segala kelalaian, kesalahan kami, dan dosa-dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu berserta dengan kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh layak untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih untuk melayani Kau Tuhan bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan, lebihnya untuk Presiden kami Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Tuhan, serta para menterinya Tuhan, dan juga para jajaran para penjabat Tuhan, seluruh para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang biarlah Tuhan terus menolong mereka setiap mandat dan
kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada mereka, bisa mereka melakukannya Tuhan dengan baik Tuhan, sehingga dalam pemimpinan mereka ini Tuhan, bangsa kami akan memiliki kemajuan Tuhan, kesatuan, dan jadi umat yang lebih besar, yang lebih mulia Tuhan, untuk terus melakukan yang baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kau berkati Bapa setiap pulau Tuhan, dan terlebih pulau Nias kami yang tercinta Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan mencurahkan kemuliaan-Mu Tuhan atas pulau Nias kami Tuhan, biarlah kesejahteraan Tuhan selalu ada di dalam pulau kami Tuhan, sehingga di Nias kami Tuhan mendapatkan kemajuan dan untuk tetap lebih berada di dalam ketetapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang di luar sana saya ini Tuhan, yang sedang berduka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah penghiburan daripada Engkau Tuhan selalu ada bersama mereka, sehingga mereka selalu terhibur dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga untuk saudara kami yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun penyakit mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah mereka dan mengangkat segala jenis penyakit di dalam tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pemulihan, kesembuhan baru dan kekuatan baru di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik Tuhan dengan sukacita, semangat yang begitu luar biasa ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saatnya Tuhan segala pergumulan kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, segala sakit penyakit, beban kami, bahkan pergumulan kami, masa depan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus menolong kami Tuhan, biarlah sesuai apa yang telah kami ingat Tuhan, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah kami berkati Tuhan Yesus, Tuhan terus mereka Tuhan, agar mereka selalu berada di dalam ketenteraman Tuhan dan juga perlindungan Tuhan, agar hidup mereka sejahtera Tuhan, dan mereka bisa menikmati berkat-berkat yang begitu melimpah daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan masa depan kami, perkuliahan kami, studi kami Tuhan, dan juga setiap tugas-tugas kami, dan terlebih juga kami yang melayani Engkau Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, segala keterbatasan kami, kekurangan kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai kami, menambahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesetiaan Tuhan, untuk terus melakukan apa yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah semua doa kami ini Tuhan, bukan kemauan kami Tuhan, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk grup kami, Kamsel Timotius, dan juga grupnya segenerasi Tuhan yang sebentar lagi akan mau ulang tahun Tuhan, yang sudah terbentuk selama 2 tahun. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati melalui komunitas ini Tuhan, boleh kami pakai untuk menjadikan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi saudara kami di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati setiap kami anak-Mu yang sedang turut untuk menjadi anggota dan juga untuk pengurus Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh kami mempersatukan hati kami untuk memberikan diri kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk saling berbagi, memberitakan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberikan setiap para hamba yang melayani kepada malam hari ini, yang sudah memimpin pujian dan juga untuk berkhotbah ya Tuhan. Berkati mereka, segala pergumulan hidup mereka, keluarga mereka, bahkan masa depan mereka, kami selalu tertukar di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Sementara kami akan berpisah-pisah, biarlah Tuhan Yesus akan selalu berkat kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, haleluya, amin.